Halo, Bung Rocky, apa kabar Anda pagi ini, hari Minggu ya? Wah, luar biasa ini. Biasanya kawasan Anda ini macet total kalau hari Minggu ya. Banyak orang justru menghabiskan waktu di sekitar kawasan Sentul. Iya, Sentulnya jadi daerah wisata nih, dan banyak yang sepeda segala macam. Ada yang mulai belajar naik kuda juga. Di Sentul ada trek untuk berkuda, tapi bukan pacuan kuda ya. Nah, ini kalau itu sekarang yang terjadi bukan pacuan kuda, pacuan lembaga survei atau horse race pollster gitu ya, mungkin bahasanya yang Wes, saya nangkap itu karena seolah-olah tak tertahankan lagi para kandidat berupaya untuk berpacu di dalam elektabilitas itu. Nah, kita tahu kadang-kala treknya belum ada, tapi udah berpacu. Nah, kudanya bisa patah di kakinya tuh, dan nggak ada rumah sakit kuda di dalam politik gitu. Tapi kita membayangkan bahwa politik Indonesia dalam 2 tahun ke depan ini akan diasuh bukan oleh partai politik, tapi oleh lembaga survei. Sekaligus diasuh oleh oligarki. Jadi ada 2 pengasuh di dalam politik Indonesia sekarang. Oligarki bersiap-siap untuk memantau siapa yang potensial untuk dijebakkan lagi di dalam pertandingan politik. Lalu lembaga survei berharap dapat tetesan kemakmuran melalui para kandidat ini. Ya, yang menarik sekarang karena kita bicara soal lembaga survei itu, saya melihat satu benang merah nih, Bung Rocky. Ada satu survei yang banyak survei menyebutkan bahwa publik itu menolak untuk Jokowi 3 periode. Tapi di satu sisi mereka juga ogah dengan Puan Maharani karena bahkan sejumlah lembaga, bukan hanya satu lembaga survei ya, sejumlah lembaga survei itu sampai kemudian dibandingkan dengan Risma pun itu Puan Maharani itu elektabilitasnya jauh di bawah di bawah Risma. Sementara Risma itu juga di antara capres-capres perempuan itu juga suaranya juga rendah. Artinya Puan itu adalah juara di antara survei yang paling rendah. Ini satu kita mesti melihat ini satu fakta yang mungkin juga bisa benar, tapi kemudian kita tadi lihat bahwa ada persoalan, ada agenda ini dari oligarki seperti yang Anda sebut melalui lembaga survei. Ya, inilah akibat dari sistem pemilu kita atau sistem politik secara umum yang tidak berbasis pada saya mau sebut kurikulum inti partai. Dan di partai nggak ada kurikulum inti itu. Tergantung nanti siapa yang pesan kurikulum, nah dia yang akan dilayani oleh partai itu. Nah, PDIP selalu punya problem itu dari awal tuh, berupaya untuk jadi partai kader. Kan PDIP selalu bilang kami partai kader gitu. Kamu kader di mana? Iya, tapi kader itu hanya disebut kader kalau ada perbandingan dengan kader lain itu di dalam partainya sendiri tuh. Kalau kadernya tunggal itu bukan kader namanya, karena nggak ada kompetisi antar kader. Nah, itu yang terjadi di PDIP sekarang. Karena nggak pernah dibuka kompetisi antar kader, maka ada kader tunggal namanya Puan Maharani yang sebetulnya dari awal tidak dimaksudkan untuk dipertandingkan dengan orang lain, karena dianggap bahwa kalau Puan Maharani namanya muncul itu pasti dengan sendirinya udah ada captive market. Pada politik udah lama berubah, orang nggak lihat lagi itu terah siapa atau anak siapa. Orang mau lihat dia mampu atau tidak secara intelektual, secara sosial, secara kultural. Jadi ini sialnya politik Indonesia itu. Nah, karena itu masuk akal kalau keributan di PDIP akan berlangsung tuh sampai akhirnya orang masuk lagi pada semacam realisme politik. Lalu PDIP menganggap ya udah kalau begitu nanti Puan nggak perlu lagi tuh. Maka akan ada sponsor lain untuk menghubungkan Ibu Mega dengan calon di luar PDIP atau di dalam PDIP yang sedang keluar, Ganjar misalnya tuh. Jadi politik Indonesia akhirnya diasuh bukan oleh agenda negara, tapi oleh agenda oligarki itu. Dan itu yang berlangsung setiap kali putaran 5 tahun. Nah, ini intinya tuh. Jadi kalau orang menganggap bahwa Indonesia mau keluar dari oligarki, ya jangan lakukan di putaran normal, karena oligarki selalu bersiap menunggu 5 tahun. Saya selalu menganggap bahwa kenapa kita nggak bisa bikin survei misalnya, apakah rakyat menghendaki 5 tahun ke depan itu, 2024 perubahan politik, atau sebelumnya?
Kan lembaga survei bisa juga lakukan survei itu tuh. Demikian juga lembaga-lembaga riset, LIPI misalnya atau bahkan BRIN bisa diuji tuh. Seolah-olah hanya melalui putaran elektoral kita bisa menghentikan oligarki. Justru pada saat elektoral, oligarki rame-rame memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemilu itu. Kalau sebelum 2024, oligarki bisa tercengang bahwa ternyata perubahan politik dipercepat, lalu dia kelabakan tuh. Jadi ini intinya tuh. Jadi kita tidak perlu kaget gitu kalau dalam beberapa pekan, bulan, bahkan tahun sampai 2024 nanti isinya media-media pemberitaan di media itu berkisar soal elektabilitas dari para calon presiden gitu, dan sebenarnya bagi kita yang jeli kita sudah tahu siapa sebenarnya yang dipersiapkan oleh para oligarki ini, kan begitu ya Bung Rocky ya? Iya. Jadi sebetulnya kita balik aja tuh logikanya tuh bahwa tentu secara konstitusional semua orang siapapun berhak untuk dicalonkan. Nah, oligarki mantau itu tuh. Tapi kalau kita putar jalan pikirannya, kita mesti anggap semua orang atau semua tokoh yang sedang diedarkan tidak berhak atau tidak pantas jadi calon presiden, kecuali yang telah disurvei oleh lembaga-lembaga bermutu. Jadi siapa yang tidak pantas itu mesti diucapkan sebetulnya tuh, supaya lebih terang lah. Kan kalau disebut semua, ya memang semua orang berhak jadi presiden, tapi keadaan kita kan buruk. Lalu dibikin record loh, partai mana yang sebetulnya tidak pantas lagi mencalonkan, atau ada kandidat bagus tapi partainya buruk, atau sebaliknya ada kandidat buruk tapi partainya bagus tuh. Kan oligarki hanya nimbang-nimbang itu sebetulnya, karena bagi dia nggak penting etika politik. Jadi sekali lagi, yang sedang diedarkan sekarang itu juga menjadi tanggung jawab dari lembaga survei. Seolah-olah kalau surveinya bagus, maka udah itu yang pilihan rakyat. Tunggu dulu, dia diajukan oleh partai yang buruk, bagaimana mau dipilih tuh, walaupun tokohnya bagus. Atau sebaliknya tuh, tokohnya jelek tapi partainya bagus tuh, sama juga. Jadi saya kira tanggung jawab etis dari seorang peneliti adalah bukan sekedar menyodorkan apa yang dia pantau dengan metodologi, tapi apa yang dia anggap etis atau tidak etis untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu ke depan. Itu intinya tuh. Ya, dan saya kira begini, kita sebagai orang media, ini perlu juga mengingatkan, tadi Anda menyebut tanggung jawab dari lembaga survei. Ini tanggung jawab media ya, tanggung jawab media harusnya media juga kritis, tidak hanya sekedar menjadi amplifier dari lembaga-lembaga survei, terus menyebutkan ini naik elektabilitasnya, popularitasnya turun, elektabilitas naik dan sebagainya. Kita seperti Anda sebut juga FNN dan juga harusnya media-media lain memberikan ruang ini sekarang menguji para kandidat-kandidat disebut yang punya kepantasan untuk menjadi calon presiden. Dari situ publik nanti bisa melihat apakah dia layak atau tidak. Jangan hanya publik melihat dari sisi debat capres yang sebenarnya sangat formalitas seperti yang terjadi selama ini. Saya kira itu usulan bagus tuh, dan harusnya juga semua orang yang merasa ingin bertanding ajukan proposal ke partai, minta diuji etikanya begitu, karena nanti akan bersaing antara calon oligarki, calon lembaga survei yang sebetulnya juga disewa oleh oligarki, dan calon rakyat melalui analisis dan skrutinisasi media massa. Hanya itu kan. Jadi media massa, pers akhirnya berfungsi sebagai lembaga survei publik yang sebetulnya. Kalau lembaga survei yang ada sekarang, dia menamakan diri lembaga survei publik, tetapi melalui kurikulum yang diasuh oleh oligarki. Kalau media itu tetap ada jarak dengan oligarki, ada jarak dengan lembaga survei. Jadi yang paling otonom sekarang adalah media sebetulnya. Ya tentu nggak semua media, ada juga media yang diisinya oligarki. Tapi FNN berupaya untuk mengatasi itu dengan secara radikal mengatakan kalau kalian berani maju berkompetisi di sini tempatnya, mari kita uji. Harus Point, Rocky Gerung Official, Refli Harun, segala macam itu tuh. Dan kita langsung tunjuk poin siapa yang betul berkualitas atau enggak. Jadi itu pentingnya. Nah, mereka yang takut untuk berhadapan dengan media hanya berani diam-diam nyewa lembaga survei, itu artinya pengecut. Itu artinya pemimpin yang norak, hanya mau dapat popularitas di lembaga survei, tapi takut berhadapan dengan penguji intinya, yaitu para jurnalis kritis.
Nah, ujian pertama jadi kandidat presiden justru adalah di dalam lembaga-lembaga jurnalisme kritis, bukan di lembaga survei. Itu etikanya tuh. Ya. Jadi sekarang ini mulai hari ini kita umumkan bahwa baik pada calon orang-orang yang merasa pantas dan layak menjadi presiden, tapi tentu sesuai dengan kualifikasi yang kita tentukan juga. Syarat-syarat tentukan kita akan uji ya, Bung Rocky ya, dan kita sendiri akan proaktif mengundang mereka-mereka yang menurut kita layak. Jadi ini semacam sumbangsih kita terhadap bangsa dan negara supaya publik tidak hanya dicekoki oleh lembaga-lembaga survei yang Anda sebut tadi diasuh oleh oligarki. Itu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu yang namanya voluntarisme di dalam politik, voluntarisme jurnalis itu. Ya. Jadi kesukarelaan jurnalisme untuk mengatasi banjir informasi yang dikuasai oleh modal. Itu pentingnya. Ya. Opini publik tidak boleh masuk di dalam jebakan yang pernah disebut oleh Noam Chomsky, manufacturing consent. Jadi pikiran itu tidak boleh dimanufaktur oleh kapital. Itu pentingnya pers itu. Ya, sekarang kita kembali lagi ke soal tadi, topik yang kita awal singgung soal ogahnya orang 3 periode, dan saya kira ini sebenarnya ini sudah menjadi common sense. Begitu juga dengan rendahnya popularitas dan elektabilitas dari Puan Maharani. Saya kok merasa Bu Mega ini seperti deja vu gitu, Pilpres 2014 kan. Pada waktu itu kan Bu Mega juga menginginkan agar beliau menjadi capres. Tapi polanya sama seperti sekarang ini, dikepung oleh lembaga-lembaga survei, pembentukan publik opini, dan saya juga tak banyak sekali para intelektual yang kemudian diminta untuk memberikan opini, dan kemudian pada satu titik Bu Mega memutuskan bahwa yes, oke, saya mundur, Jokowi lah yang akan maju, karena waktu itu disebutkan kalau mau PDIP itu suaranya tinggi dan memenangkan Pilpres, ya harusnya figurnya itu Jokowi, bukan Ibu Mega. Dan saya kira ini mungkin bisa terulang lagi sekarang ini pada Bu Mega dan Puan Maharani. Kalau dia terulang, itu mesti satu paket aja, bahwa PDIP bilang kami berhenti sebagai partai politik. Karena nggak ada kader dan nggak ada ideologi aja kan. Jadi akhirnya itu jadi tumpangan doang. Dia buat apa? Ada satu partai politik besar. Kalau akhirnya dia outsourcing juga kader-kadernya, kan ya udah, saya juga bisa begitu aja kan, namanya aja kita bikin partai, tapi di ujungnya kita outsource saja kan. Yang penting kita secara formil diakui negara, kan itu akibatnya begitu kan. Nah di situ justru mengundang investor-investor yang berbasis pada modal. Jadi sarang oligarki juga semua partai. Kalau nggak ada kader ya oligarki juga nggak bisa disalahin. Jadi ini keadaan kita tuh. Jadi Ibu Mega mungkin ya itu deja vu, tapi deja vu kan seringkali mengejutkan kita. Wah itu tiba-tiba kita peroleh. Itu cuma boleh satu kali, deja vu berkali-kali itu artinya halusinasi tuh. Dan dikutuk oleh deja vu kan nggak enak tuh. Lain kalau dikutuk bagus, yang ada soal. Setiap kali kita melihat yang di depan sebagai refleksi dari masa lalu kita, lalu kita gembira. Kalau ini Ibu Mega akan 2 kali kecewa sebetulnya tuh. Jadi Ibu Mega harus keluarkan energi terakhir untuk lakukan sesuatu yang nggak ada di pikiran orang tuh, the unthinkable itu. Nah Ibu Mega mestinya yang sebetulnya sponsor. Oke, kalau Ganjar dan Puan mau maju, silakan bersaing di FNN. Siapa yang lebih pantas diuji di FNN? Kan begitu kan? Atau di channel yang lain gitu. Ini saya FNN karena kebetulan kita di FNN. Jadi PDIP harusnya majukan proposal baru bahwa kami partai politik, tapi kami percaya bahwa kader kami bisa diuji di semua media kritis, bukan sekedar hebat di survei. Kan begitu sebetulnya. Ibu Mega lanjutkan apa yang dia kemarahan Puan kemarin tuh. Kok beraninya lembaga survei doang atau media massa, media sosial. Oke, kalau begitu datang ke meja redaksi tuh. Puan mesti datang duluan tuh. Itu supaya Ganjar juga merasa gila. Puan berani maju ke meja redaksi jurnalis kritis, kenapa gue enggak itu. Jadi begitu, itu kan teknik-teknik gampang. Nah kita punya banyak trik. Saya bisa ajarin cara untuk menghadapi persaingan politik melalui kamera media massa, itu lain lagi itu tekniknya. Gitu-gitu kira-kira. Jangan kita bocorin semua ya keahlian. Ya. Tapi saya kira ini akan menjadi sangat menarik kalau kita kemudian mencoba yang tadi itu keluar dari framing atau keluar dari agenda setting yang coba dilakukan oleh
oligarki dan lembaga survei. Ini saya kira kita penting membangun kesadaran publik, tapi sekaligus juga kita menantang pada Ibu Megawati ya. Satu, kalau Bu Megawati jangan sekali ini jangan tunduk lagi pada oligarki. Tunjukkan bahwa Bu Megawati itu punya kemandirian sendiri di berhadapan dengan oligarki. Tapi di satu sisi kita juga tentu menyampaikan kritik pada Bu Megawati karena dilema yang terjadi semacam ini karena Bu Megawati lebih berpikir tentang terah sebagai Soekarno, bukan sebagai terah bagaimana kelanjutan dari partai PDIP sebagai sebuah entitas partai yang stakeholdernya sebenarnya banyak, bukan hanya terah Soekarno. Ya, ini era di mana ide itu tumbuh secara eksponensial. Bung Karno adalah ide, tapi tidak lagi bertumbuh secara eksponensial. Dia bertumbuh ya menanjak idenya, tapi tidak bisa melampaui ide-ide dunia tentang environmental, tentang diplomasi baru, tentang teknologi, tentang social media dan politik. Jadi Ibu Mega memang basisnya Soekarno, tapi kalau beliau bisa bikin lebih lebar dan berupaya untuk memperlihatkan bahwa ada perubahan jalan berpikir di dalam PDIP, maka banyak orang yang akan kembali bersimpati pada PDIP. Kan sama dengan partai, saya contoh misalnya Partai Buruh Inggris yang beratusan tahun pakai doktrin perjuangan kelas, karena memang kelas struggle itu basisnya Marxisme dalam Partai Buruh Inggris, akhirnya mengubah anggaran dasarnya dengan tidak lagi menjadikan perjuangan kelas sebagai metode memenangkan pemilu. Dia masuk di dalam sistem parlementarisme. Itu kira-kira baru berapa 3 dekade lalu berubah konstitusi dari partai itu. Walaupun dia tetap partai buruh yang kiri, di PDIP juga bisa kan lakukan semacam itu. Nah itu kalau Ibu Mega mau, saya bisa membantu dengan FNN untuk merumuskan ulang apa sebetulnya yang dimaksud dengan nasionalisme itu, Bung Karno. Gitu. Iya. Memang betul. Saya mengamati misalnya begini, ideologi besar sekarang pun itu kemudian mengalami pemikiran kembali, atau mungkin kalau ide dasarnya tetap, tetapi adaptasi terhadap perubahan zaman kan. Misalnya kita bicara tentang tadi ada bicara soal Marx, Marxisme, kapitalisme dan sebagainya. Itu kan dunia juga berubah. Nah, harusnya tetap Bu Megawati dengan gagasan dasar dari Bung Karno, tapi bukan kemudian gagasan di masa lalu kan. Kalau kita lihat ini kan sekarang apa yang dilakukan oleh PDIP, mumpung sekarang ini adalah bulan Bung Karno gitu disebutkan bersamaan dengan lahirnya Bung Karno, tapi yang terjadi justru menetapkan tanggal 1 Juni sebagai kelahiran Pancasila, kemudian mencoba mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan ini kan sebenarnya soal-soal yang menunjukkan bahwa mereka hidup di masa lalu, padahal kita bangsa ini ingin hidup di masa depan. Ya, yang beginian ini cuma bisa dilihat dari FNN point of view itu. Dan Ibu Mega mestinya percaya bahwa Bung Karno nggak akan dilupakan orang. Ya. Justru dia dilupakan kalau sekedar jadikan seremoni 1 Juni. Orang hafal doang dia 1 Juni hari lahir Pancasila, hari 1 Juni pidato Bung Karno. Tapi ide Bung Karno di 1 Juni 2024, 2030 segala macam itu pasti lain dengan ide ketika dia mengucapkan pidato itu. Jadi isilah Soekarnoisme itu dengan problematika kontemporer, kan itu intinya, supaya kita bisa punya visi ke depan dan menganggap bahwa Bung Karno adalah nama bangsa, bukan lagi sekedar nama sebuah keluarga. Kan itu keren tuh. Ya. Sebenarnya clear kok. Seperti saya misalnya, saya pribadi, kalau saya membaca gagasan-gagasan pemikiran Bung Karno, kemudian juga nonton video-video Bung Karno tuh, saya itu bangganya luar biasa terhadap Bung Karno sebagai salah satu founding parent kita ya. Bangga sekali kita punya pada saat itu ada lahir figur seperti Soekarno. Tapi kan persoalannya sekarang itu bukan berarti kita persoalannya jangan kemudian kita mencoba kembali ke masa zaman Soekarno. Tantangannya berbeda. Pada waktu itu figur seperti Soekarno tepat, tapi sekarang kan tidak lagi seperti itu. Saya ketemu dengan banyak mahasiswa dan semua menganggap, wah ternyata bendera revolusi 3 jilid itu isinya keren gitu. Jadi pikiran Bung Karno ditulis, dicetak ulang akhirnya. Sama seperti orang, saya ketemu ada anak di gunung pamerkan, saya lagi bawa buku Madilog nih Pak Rocky nih. Dia membaca Madilog Tan Malaka di lembah Gunung Semeru itu kan.
Kan orang tahu semua bahwa buku itu tidak mungkin lekang karena akan dibaca ulang. Partai bisa tiba-tiba lekang kan. Jadi Bung Karno sangat besar dibandingkan PDIP. Kalau disurvei sekarang orang anggap Bung Karno jauh lebih besar dari PDIP. Mestinya dia setara. Nah, sialnya begitu. Jadi kita menganggap bahwa pikiran-pikiran founding person kita bagus betul, dan itu yang sedang dibaca oleh anak muda sekarang. Tapi kalau tokoh yang muncul, saya trust Soekarno, ya orang bilang ya itu trust Soekarno, tapi you nggak paham apa yang dimaksud Soekarno. Maksudnya Soekarno justru yang membatalkan Anda untuk jadi presiden sekarang. Karena isi pikiran Bung Karno itu sekedar diucapkan sebagai tanda sebuah keluarga, bukan tanda sebuah pikiran. Ini soalnya tuh. Saya punya teman banyak, Marhaen, berkali-kali saya terangkan, saya ikut di dalam membekali kader-kader PDIP melalui sekolah Megawati Institute. Itu penting banget tuh. Jadi pikiran itu harus lebih lebih panjang daripada amplop-amplop survei yang diedarkan oleh oligarki. Kira-kira itu maksudnya. Oke, Bung Rocky, ini penting, kita harus, dan kita nanti akan bosan-bosannya mengulang-ulang ini, karena kita juga bukan hanya Megawati yang melihat ada tanda-tanda deja vu. Kita juga melihat ada tanda-tanda deja vu pada Pilpres 2014, dan kita mengetahui apa terjadinya bangsa ini saat ini, gitu ya. Iya, semoga kardus-kardus pemilu yang lalu itu masih bisa jadi saksi bahwa deja vu buruk itu sangat mungkin terjadi di depan mata kita sebelum 2024. Oke. Waspadalah, waspadalah. Bye. Sip. Mantap.